warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan Dr. Umah yang pada kali ini akan melakukan pemeriksaan neonatus, di mana nanti saya akan melakukan dua pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik neonatus dan yang kedua adalah pemeriksaan neurologis neonatus. Kita langsung saja melakukan pemeriksaan yang pertama, di mana tujuannya ini untuk mengetahui fisik dari neonatus, apakah ada kelainan, dan kemudian untuk pemeriksaan kedua tentang refleks, apakah normal refleks neonatus atau tidak. Baik, kita mulai ke pemeriksaan neonatus, pemeriksaan fisik neonatus. Di sini saya sudah mencuci tangan, kemudian saya akan membuka seluruh pakaian neonatus. Di sini sudah saya lepas semua. Setelah itu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan umum. Di sini melihat dari warna kulit bayi, apakah kemerahan, sianosis, atau kekuningan. Kemudian di sini melihat keaktifan dari bayi, yaitu posisi dan gerakan tungkai dan lengan, di mana untuk posisi ekstremitas fleksi, gerakan tungkai dan lengan aktif dan simetris. Kemudian dilihat apakah simetris atau asimetri pada ekstremitas, lumpuh atau patah tulang, atau bayi diam saja. Selanjutnya untuk tangisan, apakah tangisan bayi melengking, lemah atau merintih. Kemudian pada wajah, apakah di sini wajah dari bayi terlihat normal atau mungkin ada kelainan dari sindrom Down, sindrom Pierre-Robin atau yang lain. Kemudian untuk gizi, di sini nanti akan dilakukan timbangan untuk bayi apakah dia gizinya normal atau tidak. Kemudian untuk suhu di sini dia normal atau kita bisa lihat meninggi atau menurun. Baik, di sini akan menimbang apakah gizi dari bayi normal atau ada kelainan atau bahkan gizi buruk. Dari timbangan ini dihasilkan berat badan bayi adalah 3,5 kg, menandakan bahwa berat badan bayi adalah normal. Selanjutnya pemeriksaan fisik rinci. Yang pertama adalah kulit. Di sini kulitnya kita lihat bisa normal atau terjadi kelainan seperti vernix, edem, tumor atau tubor. Kemudian untuk kepala di sini sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada kepala, di mana untuk mengukur dari yang pertama lingkar kepala. Di sini saya sudah menyediakan midline, kemudian saya akan mengukur dari glabella, kemudian melingkar protuberantia occipitalis externa, dan kemudian kembali ke glabella lagi. Di sini melingkar. Sini. Baik, di sini lingkar kepala 30 menandakan bahwa lingkar kepala dari bayi normal. Kemudian selanjutnya plot hasil pengukuran dari lingkar bayi tadi. Kemudian diletakkan pada kurva Nelhaus, di mana di sini memilih yang boy dan kemudian disesuaikan dengan kepala manekin. Untuk interpretasi hasil pengukuran, di mana jika ada mesosefal, maka berada di rentang SD kurang dari -2 dan kurang dari +2. Kemudian jika mikrosefal, maka kurang dari -2 SD. Kemudian jika makrosefal, maka lebih dari +2 SD. Kemudian yang kedua adalah mengukur UB atau diameter, di mana di sini UB kita lihat sudah menutup atau belum. Kemudian apakah terjadi craniosynostoses, maula, kaput sagidaneum, kemudian sutura sagittalis sudah menutup atau belum. Selanjutnya kita meriksa dari wajah. Wajah di sini apakah ada kelainan seperti dysmorphic, mongoloid atau normal saja. Selanjutnya pada daerah mata, di sini apakah hipertelorisme atau normal. Kemudian untuk telinga, di sini apakah kita lihat bentuknya closed short ear, kemudian apakah mikrotia atau tragus tidak terbentuk atau normal. Kemudian untuk hidung di sini dilihat apakah bentuk hidungnya hidung pelana, terjadi defisiasi septum, atau di sini nafasnya cuping. Kemudian untuk mulut di sini kita lihat apakah dia sisis, labiosisis, palatosisis, high pitched plate atau makroglosia atau mukosa mulut sianosis. Kemudian untuk bibir, apakah kita lihat terjadi sianosis atau tidak. Kemudian dagu di sini apakah mikrognasia atau tidak. Selanjutnya adalah pada pemeriksaan leher. Pada pemeriksaan leher ini kita lihat pergerakan dari leher bayi, apakah di sini ada tumor atau webbed neck. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dada. Di mana untuk pemeriksaan dada ini kita yang pertama melakukan inspeksi, di mana melakukan laju nafas dari bayi, kemudian tipe nafasnya seperti apa, reguler atau irregular. Kemudian selanjutnya adalah palpasi. Di sini palpasi apakah ada fraktur klavikula atau ictus cordis. Di sini kita palpasi. Kemudian selanjutnya adalah perkusi. Untuk perkusi biasanya pada neonatus jarang dilakukan karena usia neonatus yang masih terlalu dini. Kemudian selanjutnya adalah auskultasi. Selanjutnya adalah auskultasi. Untuk auskultasi ini mendengarkan denyut jantung, kemudian adakah bising jantung dan bunyi nafas. Sini kita dengarkan bunyi jantung. Kemudian laju nafasnya seperti apa.
Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan abdomen, di mana pemeriksaan abdomen ini kita melakukan inspeksi adakah hernia pada perut bayi, kemudian omfalokel, gastroskisis atau pronebeli pada perut bayi. Kemudian kita palpasi hepar, lien, ginjal. Sini kita akan palpasi hepar, kemudian palpasi lien, dan palpasi ginjal. Nah, selanjutnya kita akan memperkusi dari timpani. Apakah terdengar jelas timpani pada abdomen neonatus? Baik, selanjutnya adalah auskultasi. Untuk auskultasi ini akan melihat dari bising usus. Terdengar bising usus atau tidak? Baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan genitalia eksterna. Pada pemeriksaan genitalia eksterna dan anus, kita melihat apakah genitalia eksterna pada neonatus itu terlihat normal atau ada kelainan pada genitalia eksterna. Kemudian untuk anusnya sendiri, kita lihat untuk anusnya terjadi kelainan atau normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan ekstremitas. Untuk ekstremitas ini kita bisa melihat bentuk tangan dari neonatus dan kaki dari neonatus, apakah ada edem, kemudian atau terlihat normal, atau ada Kruger, kemudian ada kelainan lainnya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, untuk pemeriksaan fisik dari neonatus ini sudah selesai. Terima kasih kepada ibu karena sudah memeriksakan anaknya, memeriksakan bayinya, dan insya Allah bayi ini normal semuanya. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik dari neonatus, kita akan melakukan pemeriksaan neurologis dari neonatus, di mana tujuan neurologis ini untuk melihat refleks dari bayi, menggenggam, dan kemudian refleks lainnya apakah normal atau terdapat kelemahan pada refleks neonatus. Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleks yang pertama. Di sini saya sudah mencuci tangan. Kemudian kita langsung akan melakukan refleks yang pertama, yaitu refleks Moro. Nah, di mana pada refleks Moro ini posisi bayi terlentang, kemudian di sini melakukan gerakan seolah-olah menjatuhkan bayi ke dalam tangan pemeriksa seperti ini. Nah, pada refleks Moro ini, maka respon bayi akan kaget dengan lengan direntangkan dalam posisi abduksi, ekstensi, dan tangan terbuka. Kemudian disusul gerakan lengan, abduksi, dan fleksi. Selanjutnya adalah refleks tonic neck. Nah, pada refleks tonic neck ini, posisi bayi dalam keadaan terlentang, kemudian kepala ditolehkan ke kanan. Seperti ini. Kemudian respon bayi akan ekstensi anggota gerak sebelah kanan dan fleksi anggota gerak sebelah kiri. Selanjutnya adalah refleks plantar grace, di mana pada refleks plantar grace ini kita harus meletakkan sesuatu. Misal jari saya akan meletakkan jari saya pada telapak kaki bayi. Di sini saya akan meletakkan pada telapak kaki bayi. Nah, kita akan melihat respon dari bayi, yaitu fleksi jari-jari kaki. Nah, selanjutnya adalah refleksi palmar grace. Untuk palmar grace ini kita harus meletakkan sesuatu pada telapak tangan bayi seperti ini. Meletakkan sesuatu pada telapak tangan bayi dan kita lihat responnya, yaitu fleksi jari-jari tangan. Selanjutnya adalah refleks throating, di mana untuk refleks throating ini merangsang dari sudut bibir bayi dengan meletakkan ujung jari pemeriksa. Nah, di sini meletakkan jari-jari saya pada bibir bayi seperti ini. Kemudian kita lihat respon bayi di sini akan menoleh ke arah yang sama. Selanjutnya adalah refleks sucking, di mana refleks sucking ini memasukkan jari kelingking pemeriksa ke dalam mulut bayi, kemudian merangsang dari palatum dulum. Di sini dibuka mulut bayi, kemudian diarahkan jari kelingking pada palatum dulum bayi seperti ini. Maka kita akan lihat respon bayi adalah menghisap secara kuat dari jari kelingking pemeriksa. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaan pertama fisik neonatus dan neurologis neonatus sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan di sini bahwa semua dari pemeriksaan normal, tidak ada kelainan apapun. Terima kasih kepada ibu karena sudah memeriksakan bayinya. Selalu dijaga kesehatan bayi, ibu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.